Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalallahu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang pentingnya ikhlas di bulan Ramadan. Teman-teman pasti seringkali mendengar kata ikhlas. Sebenarnya apa sih ikhlas itu? Jadi, ikhlas itu merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap menghapus keburukan yang ada. Ikhlas sendiri merupakan suatu amalan yang paling sulit dilakukan karena orang yang sabar belum tentu bisa ikhlas, tetapi orang yang ikhlas sudah tentu dia adalah orang yang sabar. Dalam surat Al-Ikhlas sendiri menjadi suatu analogi yang unik, yaitu dalam ayat-ayatnya tidak ada kata ikhlas, tetapi itu juga menjadi perumpamaan bahwa kita harus selalu menanamkan keikhlasan dalam hati kita tanpa menampakkan bentuk atau wujud dari keikhlasan tersebut. Yang kedua, pada saat beribadah kita juga memerlukan ikhlas, yaitu penerapannya sebagai berikut. Pada saat kita beribadah, yaitu seperti sholat, zakat, dan berpuasa, kita tidak usah mengharapkan imbalan atau mengharap-harapkan pujian dari orang lain atau juga mendapatkan sanjungan. Karena biarlah Allah sendiri yang membalas dan menilai segala perbuatan amal kita, dan jangan pernah menampakkan amalan tersebut. Sesungguhnya dalam Al-Quran sudah banyak sekali beberapa ayat yang menyebutkan bahwa keikhlasan merupakan suatu kerelaan yang dapat membuat amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam bulan puasa seperti ini. Dalam bulan puasa pastinya kita selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sangat penting bagi kehidupan kita dari dunia dan sampai di akhirat. Contohnya yaitu berpuasa. Berpuasa itu berarti kan menahan lapar dan sabar. Sabar itu juga penting karena dalam menunggu waktu maghrib kita akan berbuka, pasti mendapatkan banyak sekali godaan, tantangan, dan juga halangan dalam berpuasa. Dan juga pada saat sholat, kita tidak usah mengharapkan seperti sanjungan dari orang lain. Kita sholat menunggu sanjungan dari orang lain itu seperti mendapatkan pujian, kita dikira alim atau kita itu dikira suci, itu tidak perlu. Karena sesungguhnya Allah sendirilah yang akan membalas perbuatan kita nantinya. Di akhirat, pasti Allah akan memberikan ganjaran yang lebih kepada orang yang menanamkan keikhlasan dan juga kerelaan di dalam hatinya. Yang selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti menolong orang lain, kita juga harus banyak-banyak menanamkan keikhlasan tersebut. Karena jikalau kita tidak ikhlas, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyukai orang yang ikhlas dan juga sabar dan tawakal. Karena pada dasarnya semua amalan yang kita lakukan, kita perbuat di dunia ini pastinya akan selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha menghitung semua amalan yang pernah kita lakukan. Dan di akhirat nanti pastinya akan mendapatkan suatu penimbangan yang pastinya menentukan kita akan masuk surga ataupun sebaliknya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan bahwa ikhlas itu menjadi suatu amalan yang paling sulit dan juga mendapatkan ganjaran yang paling besar dari amalan-amalan yang lain. Cukup sekian dari saya, Sobat Mandawangi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu bersama dengan orang-orang yang insya Allah bisa mendapatkan rahmat dari
Allah SWT dan hidayahnya. Sekian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.